Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Nur Hidayatun, nomor absen 14, kelas 1243. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang materi PAI, yaitu Kerajaan Islam. Ada dua materi yang akan saya bahas pada video ini. Yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan Kerajaan Demak, dan yang kedua perkembangan Islam pada masa prakemerdekaan. Nah, yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di Pulau Jawa. Jika sebelumnya kerajaan di Nusantara berpedoman kepada agama Hindu, maka berbeda halnya dengan Demak, yang melakukan penyebaran agama Islam di Nusantara. Dalam sejarahnya, Kerajaan Demak didirikan oleh Persekutuan Pedagang Islam di pantai utara Jawa yang dipimpin oleh Raden Patah. Nah, Raden Patah ini adalah seorang keturunan Raja Brawijaya yang kelima yang menikah dengan putri dari Vietnam, yaitu Champa. Berdirinya Kerajaan Demak ini tidak lepas dari jasa para wali songo. Hal ini lantaran Raden Patah sewaktu muda belajar ajaran Islam di bawah bimbingan Sunan Ampel. Sebelum berdirinya Kerajaan Demak, wilayah Demak merupakan bagian dari Majapahit, di mana Raden Patah ditugaskan sebagai Adipati Bintoro, Demak. Setelah Majapahit dikalahkan, Raden Patah memindahkan pusat pemerintahan ke Bintoro, yang ditandai dengan peristiwa pemindahan pusaka Majapahit ke Bintoro. Peristiwa simbolis itu melegitimasi bahwa Bintoro sah sebagai pewaris Majapahit dan sekaligus menandai lahirnya Kesultanan Demak, di mana Raden Patah menjadi Sultan pertama dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Setelah memerintah, Raden Patah banyak dibantu oleh para wali songo yang berperan sebagai penasihat. Awal pemerintahannya ditandai dengan pembangunan Masjid Demak dan perluasan wilayah. Bahkan Sultan sempat mengirim pasukan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka dalam rangka merebut dominasi di Selat Malaka. Serangan tersebut dipimpin oleh Adipati Unus atau putra dari Sultan Raden Patah. Meskipun pada akhirnya serangan tersebut gagal, tetapi ia mendapatkan julukan Pangeran Seberang Lor atau pangeran yang menyeberang ke utara sebagai penghargaan atas keberaniannya. Sepeninggal Raden Patah, maka Adipati Unus naik tahta menjadi Sultan Demak, dan semasa pemerintahannya ia berupaya lagi menggempur Portugis di Malaka dengan menggalang pasukan gabungan Demak, Jepara, dan Palembang. Namun sayangnya serangan tersebut kembali berakhir dalam kegagalan. Setelah Adipati Unus wafat pada tahun 1521, maka terjadi kemelut di Demak akibat adanya persaingan antara Pangeran Sekar Sedolepen dan Pangeran Trenggono. Akhirnya, kemelut ini dimenangkan oleh Pangeran Trenggono yang naik tahta. Selama pemerintahan Sultan Trenggono, Demak mencapai puncak kejayaan karena berhasil memposisikan diri sebagai bandar transit penjualan rempah-rempah. Bukan hanya itu, karena Demak pun mampu tampil sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa, dan kekuasaan Demak saat itu meliputi sebagian Jawa Barat, Jayakarta, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Sayangnya, Sultan Trenggono harus gugur dalam perjalanan menyerang Pasuruan untuk memperluas pengaruh Demak ke Jawa Timur. Kosongnya puncak kekuasaan menyelut kembali persaingan politik antara keluarga Pangeran Sekar Sedolepen dengan keluarga Sultan Trenggono. Di tengah kemelut tersebut, tampillah Joko Tingkir, seorang adipati Pajang bawahan Demak. Ia meredam pemberontakan Arya Penangsang, yaitu putra Pangeran Sekar Sedolepen yang berkuasa di Jipang atau sekarang Bojonegoro. Setelah kemelut tersebut berakhir, maka Joko Tingkir memindahkan pusaka kerajaan dari Bintoro Demak ke Pajang
yang menandai berakhirnya Kerajaan Demak, sekaligus awal Kesultanan Pajang. Peristiwa ini menandai masa interregnum, yakni masa transisi dari Kesultanan Demak ke Kesultanan Mataram. Nah, materi yang kedua yaitu perkembangan Islam pada masa pra-kemerdekaan. Menurut beberapa sumber, bahwa Islam telah masuk di Indonesia pada abad pertama Hijriah, yakni abad 7 atau 8 Masehi, dan langsung dari Arab. Daerah yang pertama kali didatangi oleh Islam ialah pesisir Sumatera, dan setelah terbentuknya masyarakat Islam, maka Raja Islam yang pertama berada di Aceh. Penyiaran Islam di Indonesia dilakukan dengan damai. Periode Kerajaan Islam Demak tahun 1523 Masehi sampai dengan Kerajaan Mataram pada masa Kesultanan Sultan Agung tahun 1645 Masehi merupakan pengulangan model pengembangan Islam di Jazirah Arab pasca kemerdekaan. Para penyebar Islam dapat menduduki berbagai jabatan dalam struktur birokrasi kerajaan. Sayangnya, proses perkembangan Islam di Indonesia pada masa itu tidak didukung oleh kondisi umat Islam di pusat Islam sendiri, yang sudah porak-poranda oleh serangan Kristen dalam Perang Salib. Demikian pula serangan bangsa Mongol dan juga oleh penyelewengan kekuasaan oleh dinasti Ottoman di Turki. Indonesia pada saat itu praktis juga ikut terjebak pada kemelut kekuasaan. Datangnya penjajah Belanda dengan kedok perdagangan dan mendirikan VOC pada tahun 1619 di Batavia, yang kemudian secara bertahap menguasai lahan dan daerah kekuasaan kesultanan di Jawa dan pulau lain, yang mematahkan proses penetapan kualitas agama Islam. Jadi, perkembangan Islam pada masa pra-kemerdekaan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena kondisi negara yang sedang dijajah. Sehingga banyak kerajaan Islam yang mengalami kemunduran karena wilayahnya diambil alih oleh penjajah. Nah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.